وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب الموقظة للحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 48 و700 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى الحديث الصحيح وهو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis yang pertama yang beliau bahas dalam pembahasan dalam Al-Muqidah mengikuti pembahasan dalam kitab Al-Iqtirah adalah al-hadis as-sahih. Kata beliau rahimahullah, hadis sahih definisinya adalah madara ala adlin mutqin. Hadis yang berputar di atas perawi yang adil lagi mutqin. Wattasala sanaduhu, dan bersambung sanadnya. Maka di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 3 syarat mendasar yang disepakati oleh oleh al-fuqaha wal muhadditsin bahwa 3 perkara ini dipersyaratkan pada hadis sahih. Kata beliau wa huwa madara, yaitu hadis yang berputar. Kalimat berputar di sini menunjukkan bahwasanya sifat pada perawi ini ada dari awal sanad sampai akhir sanad. Sehingga tidak perlu disebutkan misalnya tambahan ila muntahahu sampai akhir sanad. Kalimat madara menunjukkan bahwa demikian sifat dari semua perawi min awwalil isnad ila akhiril isnad. Kemudian kata beliau berputar di atas adlin mutqin, para perawi yang adil lagi mutqin. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya persyaratan adil dengan mutqin di sini dipersyaratkan oleh para ulama untuk mencegah terjadinya al-kadzib dan al-khata'. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hadis selama dia suatu kabar, selama dia selamat dari kedustaan atau kesalahan perawi, maka itu adalah hadis yang sahih. Itu adalah kabar yang makbul. Selama dipastikan selamat dari selama dia selamat dari kedustaan pengabarnya yang memberitakan atau kesalahan al-khata'. Nah, maka mereka mempersyaratkan al-adalah untuk menafikan ihtimalul kadzib pada perawi, dan mereka mempersyaratkan itqan untuk menafikan ihtimalul khata' pada perawi. Ya. Di mana al-adl sudah disebutkan sebelumnya bahwa al-adl adalah al-muslim al-baligh al-aqil as-salim min asbabil fisqi wa khawarim al-muru'ah. Ya. Di mana bisa kita simpulkan atau kita bisa bawakan dengan redaksi yang lebih simpel bahwa al-adalah atau al-adl, rawi yang adil adalah man ghalabat ta'atuhu ala ma'asiyatih. Bahwa al-adl adalah orang yang ghalabat ta'atuhu ala ma'asih, yang lebih dominan ketaatannya dibandingkan maksiatnya. Ya. Maka siapa saja yang melakukan kemaksiatan namun ketaatannya lebih mendominasi dan yang nampak padanya, dalam artian dia melakukan dosa besar dan dia bertaubat darinya, atau dia melakukan dosa-dosa kecil namun tetap mendominasi padanya ketaatan, di mana ketaatan itu menghapuskan al-hasanat yudhibnas sayyiat, maka dia adalah orang yang adil. Dia adalah orang yang adil. Nah, kemudian mutqin, kemudian al-mutqin. Di sini penulis rahimahullah menggunakan istilah atau menggunakan istilah itqan
6. Al-itqan. Dan ini ditakbir oleh jumhur al-muhaddisin dengan istilah ad-dhabt sebagaimana yang masyhur. Di mana hakikat dari ad-dhabt, hakikat seorang perawi dikatakan memiliki dhabt adalah kalau dia meriwayatkan, ya, dia menyampaikan apa yang diriwayatkan sebagaimana dia dengar. Naqlul marwi kama talaqqahu rawi. Ini hakikat dari ad-dhabt, yaitu naqlul marwi kama talaqqahu rawi. Ya. Seorang rawi dikatakan memiliki dhabt kalau dia menukil apa yang dia riwayatkan, naqlul marwi kama talaqqahu ar-rawi, sebagaimana dia sendiri mendengarnya dari gurunya. 6. Dan kalau kita berbicara mengenai persyaratan ad-dhabt tentunya, ya, atau dikatakan di sini bahwa dia meriwayatkan dia menyampaikan apa yang diriwayatkan sesuai dengan apa yang didengar dari gurunya, maka ini menunjukkan dia dipersyaratkan mutqin, ya, ay yakuna hafizan lima yarwihi wa la yakunu mughaffalan, ya, dia menghafal apa yang dia riwayatkan dan tidak lalai. Kemudian sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya ad-dhabtan. Dhabt itu ada dua, ada dhabtul kitab dan ada dhabtu as-sadar. Ada dhabtul kitab dan ada dhabtu as-sadar. Di mana dhabtu as-sadar, dan ini yang paling aula tentunya, adalah an yahfadha ma sami'ahu, an yasbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dhabt as-sadar adalah an yasbuta ma sami'ahu, dia menghafal dengan baik apa yang dia dengar, dalam artian dia mampu menyampaikan apa yang dia hafal tersebut kapan saja dia mau. Sementara dhabtul kitab adalah siyanatul kitab ladaihi mundu sami'ahu wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu. Bahwa dhabtul kitab adalah dia menjaga kitabnya, ya, siyanatuhu, ya, siyanatu kitabahu, ya, dia menjaga kitabnya, mundu sami'ahu, sejak dia mendengar hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, wasahhahu, dan dia mentasih muqabalah, mengecek ulang hadis-hadisnya, ila ayyu'addiya minhu, sampai dia menyampaikan hadis dari buku tersebut. Nah, ini dua persyaratan adal dan al-itqan. Kata beliau rahimahullahu taala pada syarat yang ketiga, wattasala sanaduhu. 6. Sanad-sanadnya bersambung. Sanad ini atau persyaratan yang ketiga ini, sanadnya bersambung, tentu saja ini sanad yang ditambahkan belakangan. Karena di zaman para sahabat tentunya hal ini tidak dipersyaratkan. Karena para sahabat imam mereka mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada sanadnya, tidak ada sanad. Mereka langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah mereka mendengar dari sahabat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan istilah mursal sahabi. Mursal as-sahabi, di mana seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menggugurkan sahabat yang kedua, tidak menyebutkan nama sahabat yang kedua. Ya, ini mursal sahabi. Kita katakan bahwa persyaratan ini, ittisalus sanad, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Kenapa mereka tidak mempersyaratkan ittisalus sanad di sini, bersambung sanadnya? Dikarenakan tadi di zaman para sahabat hadis itu imam mereka dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah pakai perantara sahabat yang lain. Ya. Dan kalau mereka meriwayatkan dari perantaraan sahabat yang lain, as-sahaba kulluhum udul. Sahabat semuanya Sahabat semuanya terpercaya, sehingga mereka tidak membutuhkan tidak perlu mengecek misalnya sanadnya. Dan tentunya perlu diketahui, ittisalus sanad ini dipersyaratkan, ini berpulang juga kepada adal dengan mutqin. Saya ulangi, bahwa persyaratan ittisalus sanad itu berpulang juga kepada persyaratan adal dan mutqin. Ya, kenapa? Karena kalau sanadnya tidak bersambung, dalam artian ada rawi yang hilang. Nah, rawi yang hilang ini bagaimana adalahnya? Bagaimana dhabtnya? Ya kan? Berarti sebenarnya persyaratan ittisalus sanad ini berpulang kepada adalah dan itqanin tadi.
berpulang ke sana. Iya. Sementara kita sudah sebutkan bahwa adalah mereka persyaratkan ketika ada ihtimalul kadzib. Untuk menghindari apa? Ihtimalul kadzib. Sementara al-itqan atau al-dhabat mereka persyaratkan ketika apa? Untuk menafikan ihtimalul khata'. Dan dua ihtimal ini tidak ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada di zaman sahabat ihtimalul kadzib. Ya, tidak ada zaman sahabat ihtimalul kadzib. Dan juga tidak ada ihtimal di zaman sahabat apa? Tidak ada ihtimal al-khata' di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Karena wara' mereka. Mereka tidak akan menyatakan itu dari Nabi SAW kecuali mereka yakin. Ya. Maka tatkala tidak apa namanya tatkala semua sahabat itu adil dan mutqin, yakni mereka tidak akan menceritakan, menisbatkan kepada Nabi SAW kecuali pada apa yang mereka mampu, kecuali pada apa yang mereka yakin, afwan, maka persyaratan ittisalus sanad tidak dibutuhkan di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Persyaratan ittisalus sanad tidak dipersyaratkan di zaman Nabi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Di zaman mereka tidak ada ihtimalul kadzib dan tidak ada ihtimal al-khata' dikarenakan wara' dan agama mereka. Dan kepada makna inilah dibawa ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah Sahih Muslim. Kata beliau, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana riyalakum. Fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhu wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Nah, kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala bahwa dulu yakni di zaman para sahabat mereka tidak pernah bertanya tentang sanad karena ittisalus sanad tidak dipersyaratkan di zaman mereka. Ya, ittisalus sanad tidak dipersyaratkan di zaman sahabat. Karena itulah mereka tidak pernah mempertanyakannya. Tapi ketika terjadi fitnah, fitnah apa yang dimaksud di sini atau kapan ya? Yang dimaksud di sini apa fitnah ya? Sebagian mengatakan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, ini waqa'atil fitnah. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud falamma waqa'atil fitnah yakni ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan. Namun yang berhubungan dengan masalah hadis ya, yakni ketika terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, para sahabat kemudian radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in yang masih hidup para tabi'in dan para sahabat yang masih hidup ketika itu kemudian menyadari bahwa sekarang dalam penukilan kabar sudah ada ihtimalul kadzib dari orang-orang yang pendusta dan sudah ada ihtimalul khata' dari orang-orang yang jujur menyampaikan riwayat, tapi sudah ada ihtimalul khata' dikarenakan kurangnya din di zaman belakangan, di zaman-zaman setelahnya. Tatkala mereka mengetahui bahwa sekarang tidak sama seperti zaman sahabat dulu, tidak ada ihtimalul khata', tidak ada ihtimalul kadzib, sekarang sudah ada, maka barulah mereka mulai mempersyaratkan ittisalus sanad. Qalu sammu lana rijalakum. Ya, setiap kali ada orang yang membawakan hadis dari Nabi SAW, mereka sudah mulai berkata, sebut sanadnya kepada kami. Dari mana kamu mengambilnya? Kalau yang disebutkan adalah ahlus sunnah, maka diterima hadisnya, hadis mereka. Kalau yang disebut adalah ahlul bid'ah, maka ditolak hadisnya. Jelas ya? Maka ini ittisalus sanad, ini syarat yang didatangkan belakangan setelah zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana persyaratan ini berpulang kepada persyaratan al-adalah dan al-dhabat. Ya, karena tidak akan mungkin kita mengetahui adalah dalam dhabat kalau sanadnya tidak bersambung, yakni pada perawi yang gugur tersebut, yang hilang tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, fa in kana mursalan fa fil ihtijaji bi ikhtilaf. Ini sehubungan dengan masalah persyaratan ittisalus sanad. Ya. Sanad yang ghair muttasil ada banyak macam tentunya kan. Sanad yang ghair muttasil ada banyak macam. Ada al-mu'allaq, ada al-mursal, ada al-munqati, ada al-mu'dhal, ada al-mudallas, ada al-mursalul khafi. Ada banyak macam sanad-sanad yang ghair muttasil. Tapi di sini Az-Zahabi rahimahullah mengkhususkan pada mursal. Kata beliau, fa in kana mursalan, kalau sanad hadis itu mursal, yakni semua perawinya adal dan mutqin sampai ke akhir sanad, namun sanadnya tidak bersambung dalam bentuk mursal, maka ada ikhtilaf di kalangan ulama dalam masalah berhujjah
dengannya. Dalam masalah berhujjah, berdalil dengannya. Taib. Di sini Az-Zahabi rahimahullahu taala mengeluarkan satu permasalahan sehubungan dengan persyaratan ittisalus sanad. Yani apakah ittisalus sanad ini adalah syarat yang dipersyaratkan, ya, disepakati persyaratannya? Beliau rahimahullahu taala mengatakan tidak semua bentuk mursal. Tidak semua bentuk inqita'. Tidak semua bentuk ittisalus sanad itu dipersyaratkan. Buktinya kata Az-Zahabi rahimahullah bahwa dalam hadis mursal yang notabene sanadnya terputus, ya, dalam hadis mursal yang sanadnya terputus ternyata ada yang menerimanya. Ternyata ada yang menerimanya. Berarti persyaratan ittisalus sanad itu tidak disepakati secara mutlak. Ya, ini yang ingin dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tapi di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, mengapa Az-Zahabi rahimahullahu taala mengkhususkan penyebutan khilaf pada mursal? Ya. Mengapa? Sudah sampai sini? Padahal dalam masalah misalnya kayak munqati juga diperselisihkan, apakah munqati itu diterima atau tidak? Ada ikhtilaf dalam al-qabul dan radnya. Demikian pula misalnya al-mudallas dan al-mursalul khafi juga ada khilaf. Juga ada Juga ada khilaf. Namun mengapa dalam mu'dhal bahkan ada khilaf dalam masalah apakah diterima atau tidak. Namun mengapa Az-Zahabi rahimahullah mengkhususkan kutipan khilaf pada masalah mursal saja? Kata beliau, fa in kana mursalan. Kalau hadisnya mursal, sanadnya mursal, maka ada ikhtilaf. Yani mengapa hanya mursal? Padahal munqati juga mukhtalafun fi. Jawabannya dikarenakan mursal ini yang paling kuat khilafnya. Khilaf para ulama dalam hadis mursal itu yang paling kuat dibandingkan sanad-sanad atau hadis-hadis munqati yang lainnya. Inqita' pada sanad lainnya. Memang betul pada munqati ada khilaf. Ya, dalam mu'dhal ada khilaf. Tapi yang paling kuat khilafnya dan yang paling masyhur adalah dalam hadis al-mursal. Dalam hadis al-mursal. Karena itulah Az-Zahabi rahimahullah mentakhsis penyebutan mursal dari semua hadis-hadis terputus lain. Ya, hadis-hadis lain yang terputus sanadnya. Ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, di sini penulis rahimahullah Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ada khilaf dalam menerima hadis mursal. Ada khilaf dalam menerima hadis mursal, apakah diterima atau tidak. Dan sudah dimaklumi dan sudah disebutkan sebelumnya kalam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya Az-Zahabi rahimahullahu taala itu min ahlil istiqra'it tam, pakar ya istiqra yang sempurna. Az-Zahabi rahimahullah, dan di sini beliau mengutip adanya khilaf. Sebagian ulama ada yang mengkritisi khilaf ini. Sebagian ulama ada yang mengkritisi wujudul khilaf pada hadis mursal. Mereka mengatakan tidak ada khilaf dalam hadis mursal. Semua ulama sepakat menolak hadis mursal. Ya. Di mana di antara yang mengutip ijma' dalam masalah ini adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala dalam muqaddimah dalam muqaddimah sahihnya, dalam muqaddimah sahih Muslim. Ya, di mana Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-mursalu fi asli qaulina Baik, sebentar. Apa kalamnya beliau? Baik. Ya, di mana Imam Muslim rahimahullahu taala berkata bahwa al-mursal fi asli qaulina, pada asal pendapat kami, yakni pada pendapat kami,
Dan juga beliau menisbatkan ini kepada ahli hadis, ya, bahwa hadis mursal itu la yuhtaju bihi, tidak dipakai berhujjah. Baik. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wal mursalu fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Bahwa al mursal menurut pendapat kami dan pendapat ahlul ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Itu bukanlah hujjah. Nah, itu bukanlah hujjah. Ya, ini disebutkan bahwa Imam Muslim rahimahullahu taala ucapan beliau ini mengutip adanya ijma dalam masalah ini. Baik. Pertama, ucapan Imam Muslim rahimahullah sebagaimana sudah kita pernah jelaskan di pembahasan di pembahasan ikhtisar ulumil hadis dan al-ba'is, bahwasanya ini bukan ucapan Imam Muslim, ya. Ini memang tersebut dalam muqaddimah Sahih Muslim dan disebutkan dalam rentetan ucapan Imam Muslim, tapi ucapan ini bukan ucapan Imam Muslim. Ya. Ini adalah ucapan beliau, ini adalah ucapan yang beliau kutip dari selain beliau. Ya. Ini adalah ucapan yang beliau kutip dari selain beliau, yakni ucapan wal mursalu fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Bahwa mursal menurut pendapat kami dan pendapat ahlul ilmi bil akhbar itu bukan hujjah. Ini bukan kalam dari Imam Muslim rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Ya, melainkan beliau membawakan kalam ini, ya, dari ucapan orang lain. Beliau menghikayatkan ucapan ini dari orang lain, bukan beliau yang mengucapkannya. Nah, ini hal yang penting untuk digarisbawahi. Jadi sebagian ulama ada yang menafikan wujudul khilaf, wujudul khilaf dalam masalah hadis mursal. Mereka mengatakan bahwa ulama sepakat, ya, muhaddisin seluruhnya sepakat menolak hadis mursal. Berdalilkan dengan ucapan yang katanya merupakan ucapan Imam Muslim. Merupakan ucapan Imam Muslim. 6. Bahwa ini merupakan qaul ahli ilmi bil akhbar. Ucapan ulama, ya, ucapan ahli ilmi bil akhbar, yakni ulama ahli hadis. 6. Dan mereka mempertegas hal ini bahwa kutipan ijma juga disebutkan dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya, kutipan ijma juga disebutkan dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Ya, wallahu alam, saya belum mendapatkan melihat nas dari Asy-Syaibani rahimahullahu taala di mana kutipan ijma yang disebutkan oleh beliau. Tapi ini disebutkan oleh sebagian ahli ilm bahwa ada juga kutipan ijma dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, dan dengannya mereka berdalil menafikan adanya khilaf dalam masalah mursal. Taib. 6. Adapun kutipan ijma yang disebutkan dari Imam Muslim rahimahullah, kita sudah sebutkan bahwa yang benarnya itu bukan kalam dari Imam Muslim rahimahullah, melainkan beliau mengutip. 6. Sehingga tersisa kalamnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Ya, ini kalau ini sabit kutipan ijma, maka ini butuh ditaujih apa yang disebutkan di sini oleh Az-Zahabi rahimahullah. Karena kalau memang ada ijma di kalangan ulama mutaqaddimin, ya, maka tidak boleh ada khilaf. Yani khilaf setelah adanya ijma itu la yu'tabar. Ya. Khilaf setelah adanya ijma itu ghairu mu'tabar, enggak dianggap. 6. Tidak dianggap. Dan sudah ma'ruf dalam masalah ini pendapat Al-Hanafiyah dan juga pendapat Al-Malikiyah yang menerima hadis mursal. Ya, menerima hadis al-mursal. Walaupun mengitlakkan bahwasanya mereka menerima semua hadis mursal, yakni Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menerima semua hadis mursal, ini mahallun nazar, insyaallah taala akan dijelaskan nanti di pembahasan mursal. Nah, yang ini ditekankan di sini saja bahwa ada khilaf. Ya, ada sebagian ulama yang mengingkari wujudul khilaf dalam hadis mursal. Dan sudah ma'ruf tentunya mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala
yang tidak menerima mursal dengan syurut. Sementara Imam Ahmad rahimahullah itu menolak mursal secara mutlak. Dan sekedar ini saja sudah syah untuk dikatakan sebagai khilaf. Walaupun khilafnya tidak dari seluruh sisi ya, walaupun khilafnya tidak seluruh sisi, namun wallahu a'lam bishawab, apa yang dikatakan di sini oleh Az-Zahabi rahimahullah berupa wujudul khilaf, saya kira ini hal yang tidak tidak terbantahkan bahwa ada khilaf dalam masalah mursal, Allahumma kecuali kalau sabit ijma'nya. Ya. Sabit kutipan ijma' ya dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ya kalau ini sabit atau ada ulama lain yang mengutip ijma' bahwa hadis mursal itu mardud, maka kita lebih condong kepada yang menafikan wujudul khilaf. Karena bagaimanapun juga Az-Zahabi rahimahullah beliau mutaakhirin, ya. Kalau ada kutipan ijma' sebelum Az-Zahabi, maka kutipan khilaf yang beliau sebutkan di sini la yu'tabar, ya, la yu'tad bih. Wallahu taala alam bisawab. Taib, summa qala rahimahullahu taala. Zada ahlul hadis salamatuhu minasyudzudzi wal illah wa fihi nadharun ala muqtada nadharil fuqaha fa inna katsiran minal ilali ya'baunaha. Kata beliau rahimahullahu taala, ini syarat yang disepakati oleh muhaddisin dan fuqaha, yaitu perawinya harus adil, mutqin dan ittisalus sanad. Ini kadar yang disepakati oleh muhaddisin dan al-fuqaha. Nah, ini isyarat ya, dari isyarat karena beliau menyatakan wazada ahlul hadis. Berarti sebelum itu, yakni yang tersebut sebelumnya itu kesepakatan antara muhaddisin dan al-fuqaha. Hanya saja muhaddisin menambahkan dua syarat. Di mana dua syarat ini adalah syarat salbiyah, yakni syarat yang dipersyaratkan tidak adanya. Sementara tiga syarat sebelumnya ini syarat syurut subutiyah, yaitu adal, mutqin dan ittisalu as-sanad. Ini syurut subutiyah, syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada hadis sahih. Sementara salamatuhu minasyudzudz wa illah ini syurut as-salbiyah, syarat-syarat salbiyah, syarat-syarat yang diharuskan tidak ada pada hadis sahih. Kata beliau, muhaddisin menambahkan tambahan pada syarat hadis sahih, selain dari tiga syarat sebelumnya, mereka menambahkan dua syarat, yaitu salamatuhu minasyudzudz wal illah. Ya, hadis tersebut harus selamat dari syadz dan selamat dari illah. Taib, harus selamat dari syadz dan selamat dari illah. Sehingga menurut muhaddisin syarat hadis sahih itu ada 5. Ya, yaitu adal, rawinya adal, mutqin, ittisalus sanad, kemudian as-salamatu minasyudzudzi wal illah. Ini menurut al-muhaddisin. Taib. Sebelumnya di sini disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala bahwa dua persyaratan ini ditambahkan oleh muhaddisin, sementara fuqaha enggan mempersyaratkan dua hal ini. Ya, dikarenakan para fuqaha, yakni al-fuqaha wal usuliyin, mereka menerima kebanyakan hadis yang ditaklil, ditaklil oleh muhaddisin. Yani ada banyak hadis yang dianggap muallal oleh muhaddisin tapi diterima oleh al-fuqaha. Ya, ini dijadikan argumen oleh Az-Zahabi rahimahullah untuk menyatakan bahwa fuqaha tidak mempersyaratkan as-salama minasyudzudz wal illah. Baik. Sebelumnya di sini pada kalamuz Zahabi fa inna katsiran minal ilali ya'baunaha. Nah, dalam nuskha yang lain disebutkan fa inna katsiran minal ilali ya'bauna annaha illah. Ini dalam nuskha yang lain. Fa inna katsiran minal ilal ya'bauna annaha illah. Karena kebanyakan ilal mereka tolak itu sebagai illah. Yani al-fuqaha. Ini dalam nuskha yang lain. 6. Ucapan Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini merupakan ikhtisar dari kalam gurunya, ya, kalam Ibnu Daqiq dalam Kitabul Asal, yakni Al-Iqtirah. Ini beliau membawakannya secara makna. Dan ini saya lupa tambih kemarin ya, bahwa para ulama yang mensyarah hadis buku ini jelas menunjukkan atau jelas menyatakan bahwa kitab Al-Muqidhah ini adalah ringkasan dari Kitabul Iqtirah gurunya Ibnu Daqiq. Ya. Dan ini ditunjukkan dengan adanya banyak kutipan
dari gurunya dalam buku ini. Ya, ada banyak kutipan dari gurunya. Kadang beliau menyebutkan namanya secara langsung, ya, langsung disebutkan namanya Ibnu Daqiq al-Id. 6. Dan kadang disebutkan dengan nama yang lain. Ya, yang saya sebutkan kemarin siapa? Ibnu Taib. Iya. Iya, kadang beliau mengatakan qala Syekhuna Ibnu Wahab. Dan Wahab ini adalah kakek-kakeknya Ibnu Daqiq al-Id. Ya, Wahab ini adalah kakek-kakeknya Ibnu Daqiq al-Id. Kadang beliau mengatakan qala Syekhuna Ibnu Wahab, kadang beliau mengatakan qala Ibnu Daqiq al-Id. Jadi jelas sekali bahwa kitab ini adalah ikhtisar ataupun ya tahdzib ya dari kitabnya Al-Iqtirah, dari kitab Al-Iqtirah. Walaupun demikian tidak semua poin-poin dalam Al-Iqtirah, tidak semua masail dalam Al-Iqtirah disebutkan di sini oleh Zahabi rahimahullah. Ada beberapa masail yang beliau tidak sebutkan. Nah, namun yang uniknya bahwa tidak ada satupun dalam kitab ini, tidak ada satupun dalam kitab Al-Muqidhah ini ada keterangan tegas dari penulis dari Az-Zahabi bahwa beliau mengikhtisar dari kitab Al-Iqtirah. Ya, tidak ada. Ya. Namun para ulama yang mentahqiq dan menjelaskan kitab ini, mereka mengatakan bahwa jelas sekali beliau mengikhtisar Kitabul Iqtirah. Dan ini kalimat ini wazada ahlul hadis ila akhirih, ini termasuk ikhtisar beliau dari kalamnya siapa? Ibnu Daqiq al-Id. Di mana ibarat Ibnu Daqiq al-Id dalam Kitabul Iqtirah ucapan beliau mengatakan fa inna katsiran minal ilal allati yu'allilu bihal muhadditsuna al-haditsa la tajri ala usulil fuqaha. Ya. Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala berkata dalam masalah ini, fa inna katsiran minal ilal allati yu'allilu bihal muhadditsuna al-hadits. Karena kebanyakan illat yang digunakan oleh muhaddisin untuk mentalil suatu hadis la tajri ala usulil fuqaha, tidak sejalan dengan usulnya fuqaha. Ini nas ucapannya Ibnu Daqiq al-Id yang kemudian dibawakan secara makna di sini oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. 6. Wa zada ahlul hadis salamatuhu minasyudzudzi wal illah. Nah, wa fihi nadharun ala muqtada nadharil fuqaha fa inna katsiran minal ilali ya'baunaha. Nah, di sini Az-Zahabi rahimahullahu taala dikritik. Ya. Mengapa beliau rahimahullahu taala menyebutkan atau menyinggung kepentingan usulin ya al-fuqaha dalam definisi hadis sahih. Ya. Yani ini adalah ini adalah fannul hadis. Ini adalah disiplin ilmu hadis. Maka selayaknya yang disebutkan di sini hanyalah ta'rifnya muhaddisin. Seharusnya yang yura'a fihi, yang dijaga itu hanyalah ta'rifnya muhaddisin. Tidak perlu dijaga ta'rifnya fuqaha. Ya, karena hadzal fan ya, ilmu ini adalah mereka pakarnya, muhaddisin pakarnya. Ya. Karena itulah sebagian mengkritik Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini, dan juga tentunya kritikan ini telah ditujukan sebelumnya kepada Ibnu Daqiq al-Id yang juga membawakan permasalahan yang sama, yakni beliau membandingkan ta'rif hadis sahih menurut muhaddisin dan fuqaha. Beliau membandingkannya ini dan itu. Maka Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala dikritik, di antara yang mengkritiknya adalah Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam At-Taqyid wal Idah. Ya. Al-Iraqi rahimahullahu taala berkata, "Man yusannifu fi ilmi al-hadits innama yadhkurul hadda 'inda ahli la min 'indi ghairihim min ahli ilmin akhar." Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, seorang yang menulis kitab dalam ilmu hadis ya, selayaknya hanya menyebutkan definisi hadis menurut ahlihi, yakni menurut ahli hadis. Tidak perlu dia menyebutkan definisi hadis menurut ulama disiplin ilmu lain. Ya, menurut ulama disiplin ilmu lain. Jelas ya? Baik, ini poin yang kedua atau yang ketiga berkenaan dengan kalimat ini. 6, ya, poin yang ketiga. Jadi selayaknya kalau menurut Al-Iraqi rahimahullah tidak perlu menambahkan pembahasan, tidak perlu menyinggung ta'rifnya hadis sahih menurut fuqaha, karena ini adalah ranahnya muhaddisin. Maka selayaknya ta'rif mereka yang diperhatikan dan yura'a fihi, dijaga dengan baik. 6.
Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Afwan tadi telat ya. Nah, selanjutnya masih dalam pembahasan pada ucapan penulis rahimahullah ala muqtada nadharil fuqaha, ini masih butuh tambahan penjelasan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktai bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.